Kan begitu. Anda bicara baptis sementara ayatnya sudah jelas bahwa jemaat Ibrani sudah melarang dari ajaran semula, ajaran baptisan itu sudah tidak bisa lagi dilakukan di zaman surat Ibrani. Itu bedanya 30 tahun, Bang, dengan kisah Yesus dibaptis oleh Yohanes. Makanya disuruh melupakan ajaran-ajaran yang sebelumnya. Makanya Islam tadi dibaptis, Bang. Karena memang disuruh dilupakan ajaran itu. Jelas ayatnya. Kalau gini saya mau nanya kepada Kristen. Masih ngomong ya. Ini ntar dulu. Tujuan Yesus dibaptis apa ya? Tujuan pembaptisan apa sih? Pak Bawa bisa jawab nggak? Tujuan pembaptisan apa sih? Iya, tujuan kan di sini kita bertobat. Oke, baik, bertobat. Lalu udah dijawab. Kalau udah dijawab jangan ditambah. Jadi Yesus dibaptis karena Yesus bertobat, betul? Saya bikin nyaman loh ini, saya ikutin arah Anda ini loh. Jadi Yesus bertobat, betul? Ya, Yesus memberi jalan, contoh. Itu jangan ngeles lagi. Ada ayat di sini. Tadi Anda ngomong Yesus tujuan dibaptis itu bertobat. Berarti Iya. Yesus bertobat, betul? Yesus bukan bertobat, tapi dia mengikuti syarat agama. Saya ulang lagi. Apa tujuan Yesus dibaptis? Ya, dia melakukan syarat agama. Syarat doang, ada tujuan lain. Iya, Yesus lakukan syarat agama, mesti dibaptis. Arti baptis itu, tujuan baptis itu apa? Bagi kami, yaitu bagi saya ya, saya bertobat. Artinya baptis Yesus dengan baptis Anda beda tujuan. Ya, Yesus kan memberi suatu pandangan. Saya ulang lagi. Apakah tujuan Yesus dibaptis sama dengan tujuan Anda dibaptis? A sama B beda? Ya sama, syarat agama kan mesti dibaptis. Oke, sama. Iya. Anda dibaptis itu tujuannya apa? Bertobat. Yesus dibaptis tujuannya apa? Tujuan kan dia memberi suatu contoh pandangan. Beda itu. Ya, kan? Tadi bilang sama, jawabannya beda. Sama. Berarti Yesus dibaptis bertobat. Iya. Anda dibaptis bertobat, Yesus dibaptis bertobat nggak? Yesus di sana bukan bertobat, dia memberi suatu contoh. Oke, baik, beri contoh. Pertanyaannya, agama itu. apakah tujuan Yesus dibaptis dengan tujuan Anda dibaptis sama atau beda? Ya sama, kita kan syarat agama. Sama. Iya. Anda dibaptis tujuannya apa? Ya tujuannya kan kita kan bertobat. Yesus dibaptis tujuannya apa? Sama. Bertobat juga. Syarat, iya. Ya udah, Yesus bertobat. Lanjut. Udah selesai, Yesus bertobat. Lanjut. Susah amat sih bahasa Indonesia loh. Dia bilang sama, dia kayak beda. Kenapa kau ini? Saya sudah jelaskan tadi nih bagaimana. Iya, otak bogos tuh. Dia jawab Itu sama. jadi contoh. Yesus nggak pernah dibaptis. Sebenarnya itu dia nggak pernah dibaptis kan, dia yang maha kuasa. Tapi itu sebagai contoh manusia, dia teladani, mengerti? Padrik, Yesus pernah dibaptis Iya, nggak? dia teladani kepada kita manusia, contoh, hanya contoh. Tapi Saya dia nggak maha nanya kuasa. contoh. Pertanyaannya, Masanya Yesus mau dibaptis. Ada Yesus apa? pernah dibaptis nggak? Dia baptis. Ya, tapi itu jalan keluar bagi manusia. Tujuan Itu Yesus contoh. dibaptis apa? Tujuannya Yesus dibaptis apa? Itu jalan untuk keselamatan manusia. Contoh untuk Oke, manusia. keselamatan supaya manusia. dibaptis. Udah cukup. Tujuan Anda dibaptis apa? Ya, untuk menebuskan dosa kita manusia lah. Oke, sama nggak tujuan Yesus dibaptis dengan tujuan Anda dibaptis? Sama atau tidak? Ya, nggak ada nak mengerti. Yesus itu pertanyaannya. dibaptis. Dengerin pertanyaannya, woi, ngomong melulu lu. Tujuan Mana tuh Anda mulu bagamu mana bodoh dibaptis kana. dengan tujuan Yesus dibaptis sama atau beda? Yesus yang mana mengerti ini itu sama nih tidak sama. Kita bilang Yesus itu maha kuasa. Saya nggak nanya maha kuasa apa Tunggu enggak. dulu, ini kan kita nggak Itu bukan yang ditanya itu.
Kalau Kita ditanya mau itu, jawab aku pertanyaan. Jadi jangan diam dijawab dulu. kalau nggak ditanya, nggak perlu. Pertanyaannya- Yesus dibaptis itu hanya contoh. Iya, saya sudah tahu contoh. Pertanyaannya, apakah Anda dibaptis dengan Yesus dibaptis tujuannya sama atau beda? A sama, B beda. Jawab. Susah amat bahasa Jawab Indonesia. jongana. Basuara jongana. Siapa ngana dang? Coba ku sedu ngana, ngomong panjang-panjang ngana te arti ngana, pemai ngana. Bicara dong ngana. Jangan memake. Tidak bagus memake. Baku sedu Jo, baku sedu. Bagus. Jadi Bro. kita ini cuma putar-putar, dan ada tujuan. Ya anda ngana tidak jawab. Kita kan bilang, katanya Yesus baptisan sama. Dia hanya Jawab, Jo. contohin kepada Jawab, manusia Johanna. kita baptis. Jadi kita ikut teladannya dia. Pada dengar kita. Siapa ngana? Pada dengar kita. Pada dengar kita. Apakah tujuan Anda dibaptis dengan tujuan Yesus dibaptis Kita sama kan atau sudah jawab beda? untuk bertobat. Saya nggak nanya itu sama atau beda. Hah? Sama Yesus nggak baptis. tujuannya? Ya Sama. kita ikut teladan dia baptis, kita baptis. Karena itu Tujuannya apa teladannya dia. dibaptis? Tujuan dibaptis apa? Untuk susah. Pertobatan. Pertobatan. Jadi Yesus bertobat. Bukan Yesus itu Tadi lu mencontohi ngomong kita buta huruf. pertobatan. Karena buta huruf itu cantik dia bikin pak kita pangana. Karena anak kan harus dengar papanya. Abadian jongana. Abadian jangan anjing Abadian jongana. lamungan. Makanya Kamu. Lamu ngamuk bodoh kana. Sabar. Dia mau bicara Yesus sama dengan kita itu dia bikin supaya contohin kepada manusia. Kita ngana baptis. ini. Ngana bodoh. Sudah juga kalau kita bodoh nggak apa-apa, karena pintar. Ngadi, tentu kita pintar, betul kita pintar, nggak bodoh. Iya. Saking pintarnya kelihatan bodohnya. Iya, sampai nah, kita kan bicara tadi, tadi Yesus dia Ditanya apa, jawab dapatnya apa? sama, karena dia cuma contohi kita, karena Ya dia yang contohnya kuasa. itu, apakah Bodoh, Yesus Nana. dengerin. Apakah Yesus mencontohkan dibaptis ada tujuannya atau tidak ada tujuannya? Ada tujuan untuk manusia itu supaya pertobatan ada, pertobatan Oke, ada. baik. Kalau tujuan Anda dibaptis apa? Pertobatan lah, kan mengerti? Pertobatan, baik. Apakah Balik-balik apa dengerin? betul? Apakah tujuan Yesus dibaptis dengan tujuan Anda dibaptis sama atau beda? Yesus, nah dengar sekarang kita jawab dengar Yesus baptis itu sebagai Kau jawab aja di atas pohon. Kesel gua malu. Kau ke atas pohon nangkring cari dahan yang lembek-lembek tuh yang ngayun-ngayun lu duduk di situ baru lu jawab. Teriak-teriak aja. Jungkel lah Bang Adi. Kesel gua malu. Jungkel lah dia. Lu sekali lagi ya, lu cari pohon yang dahannya rimbun gitu. Ya, yang agak sedikit bisa goyang-goyang itu, ya baru lu duduk di situ kayak ngayun-ngayun, baru lu jawab deh. Udah ya. Ditanya apa jawab apa. Sederhana pertanyaannya. Yesus dibaptis tujuannya apa? Anda dibaptis tujuannya apa? Apakah tujuan Yesus dibaptis dengan tujuan Anda dibaptis sama atau beda? Tinggal dijawab beda atau sama. Udah selesai. Udahlah kembali ke pohon. Baca Matius kan 3 tadi. itu jelas sih. Kan begitu. Jadi sakramen baptisan itu Bang, poinnya Jadi sakramen saya ulangi baptisan. dulu, sabar dulu, Tahan dulu Bang sabar Bau ya. Bang, sebentar baru kau sangga. Jadi begini Bang Bau ya, sakramen baptisan dalam budaya Kristen itu menyucikan diri atau pertobatan, kan begitu ya. Jadi sekarang pertanyaannya, ketika Yesus mengatakan kepada Yohanes ya, waktu dia dibaptis Yohanes bilang begini, sebenarnya bukan aku yang membaptis kamu, tapi kamulah yang harus membaptis aku, kan begitu. Yesus berkata lagi apa? Biarkan ini terjadi supaya genaplah semua yang diperintahkan oleh Allah. Salah satu yang diperintahkan oleh Allah adalah bertobat. Berarti Yesus memang bertobat. Karena memang sakramen baptisan itu bertobat. Anda baca Matius 3 ayat 15.
Kan begitu. Poinnya di situ, Bang. Jangan putar-putar gitu loh. Dia jawab, Yesus itu dibaptis tidak bertobat, tapi tujuan Yesus dibaptis dan tujuan dia dibaptis sama. Kan aneh. Mestinya dijawab beda. Sama-sama menyucikan diri. Iya, mestinya Sama-sama dibaptis, oke. Tapi tujuan dibaptis itu, Yesus itu kalau dibaptis, menurut dia tidak bertobat. Tapi kalau si Bao dibaptis itu pertobatan. Berarti tujuannya dibaptis beda, Bang. Jangan bilang sama. Ini mungkin masalah apa? Masalah frasa saja. Jadi begini, Bang, menyucikan diri itu sama dengan bertobat. Jadi Yesus dibaptis karena dia mau menggenapi penyucian yang apa yang disampaikan di kitab Mazmur, kan begitu ya. Makanya dia akan baca Matius 3:15. Kan begitu. Nah, begitu juga dengan Anda Kristen. Anda dibaptis karena menyucikan diri, menggenapi apa? Karena memang gitu benar. Semua para nabi itu kalau mau ibadah pasti mensucikan diri dulu. Iya. Itu intinya. Makanya Islam berwudu, Bang. Yesus dibaptis itu awal dari mulai pengajaran. Usia 30 begitu pada saat Ada juga yang jawab begitu mulai pengajaran dan sudah masuk sebagai praktisi Yudaism. Begitu. Betul. Jadi awal pengajaran dia harus dibaptis dulu, dibersihkan dulu, bertobatan dulu dia oleh Yohanes. Poinnya begini, Bang. Poinnya begini. Baptis itu menyucikan diri. Sama Islam kalau masuk masjid, dia sucikan dirinya dulu dengan berwudu. Sama, nggak ada bedanya. Hanya mereka menyalahartikan itu. Beda. Itu Islam. Beda. Kamu jangan menjadi... Oke, udah selesai baptis. Sama. Selesai baptis Pak Bao, kita maju sedikit. Waktu Yohanes itu membaptis Yesus, gitu ya. Yang dibaptis Yohanes itu manusia atau Tuhan? Iya, anak manusia. Berarti waktu Yesus dibaptis belum jadi Tuhan. Ya, itu banyak mujizat, tanda-tanda heran. Saya nggak nanya mujizatnya. Waktu Yesus dibaptis, Ya, apakah berarti Yesus kan Tuhan? Anak manusia. Berarti waktu Yesus dibaptis belum jadi Tuhan dia. Anda yang katakan, tapi saya bilang kan Anda yang ngomong barusan dibaptis manusia. Iya, sesuatu anak. Kalau begitu saya permudah bahasanya. Apakah Yesus sudah menjadi Tuhan waktu dibaptis? Sudah menjadi, B belum? Sudah. Berarti Yohanes membaptis Tuhan. Memaksakan saya. Inilah kenapa si Jospen gak mau debat dengan Bang Handi. Memaksakan saya. Anak kamu ini. Saya sudah bilang tadi anak manusia. Anda paksakan, maka saya bilang Tuhan. Iya kan? Terpaksa dia menyangka manusia. Anda paksakan gimana? Bawa. Lucu Bawa. Kasih ya, brother. Yohanes Bawa, tahu nggak waktu Yesus dibaptis Pak? Ada suara dari langit, dari atas, inilah anakku yang kukasihi. Itu suara siapa Pak? Ada. Itu Bapak itu. Bapak. Berarti yang mana yang Tuhan Pak? Bapak atau Yesus? Bapak deh. Berarti Yesus bukan Tuhan. Yesus utusan. Udah mulai ngaco dia. Udah mulai ngaco. Loh, masih itu ada dasarkan kan itu. Udah mulai ngaco Masih dia saya tidak sudah menuhankan bilang. Yesus. Loh. Yesus Tuhanku. Berarti ada dua Tuhan, satu dibaptis, satu bersuara. Loh, jangan Siapa nangis. yang bersuara? Bapak. Tambah lagi Roh Kudus seperti merpati di awan. Baca lagi tuh Pak, pekerjaan rumah ini Pak Bao. Nanti Anda pelajari tuh Matius 3:16 sampai 17 Pak. Iya ya Kang. Pak Bao, saya mau nanya Pak Bao. Waktu kecil Anda pernah mengalami musibah nggak? Ya pernah. Kira-kira fatal nggak Pak? Misalnya pernah kepalanya gir sepeda atau jatuh dari pohon mungkin atau dari ayunan? Pernah nggak Pak? Ya mungkin saya dulu orang tua ya. Misalnya traumatik gitu loh, Ya traumatik saya kurang kepala tahu. gitu, peratur Saya tertutup. katanya. Pernah kena peratur nggak kepalanya Pak? Tidak, saya normal ini.
Sepertinya gejala-gejalanya Bapak pernah mengalami apa bentur kepala yang amat dahsyat gitu loh, belum sambut otak. Jangan menuduh. Jangan menuduh. Enggak saya lagi nanya, nggak nuduh. Ini prediksi saya nanya nggak nuduh. Kan ada sepertinya, seperti Ada rada-rada itu loh, rada-rada. Menuduh kali itu seperti siapa menuduh. Tidak, ketawa dia ngobrol. Aduh ya Allah. Ada kamu. Iya, mana yang mau sadar tadi? Oh. Bagaimana, brother? Tapi Pak Bau orangnya baik Bagaimana, sih. Roni? Pak Bau orangnya Dulu kita sapa. sopan. Kita apresiasi dia Pak Bau. Makasih ya Pak Bau, sering-sering main di mari ya Pak ya. Iya, brother. Tapi jangan lupa Pak, pakai sendal. Oke, kita sapa tamu dulu Bang Adi ya. Mangga. Ustaz Alif, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Alif kalau nyimak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ustaz Ali baru datang kerja. Lanjutkan. Oke, bentar. Bang Roni, selamat malam Bang Roni. Selamat malam Om. Ya, Muslim Kristen Bang Roni. Kristen Protestan. Kristen Protestan. Silahkan. Kerja Ustadz Alif. Silakan Ustaz Alif. Oke Bang, di sini ada temanya, benarkah Yesus dua natur? Kalau Anda paham tentang dua natur, silahkan jelaskan. Kalau nggak paham, apa yang kamu pahami aja. Temanya di skip nggak apa-apa. Silakan Bang Roni. Waduh, putus lagi deh. Dua natur ini maksudnya 100% manusia, 100% ilahi begitu ya. Ya, seperti apa maksudnya dua natur yang dimaksud Pak Gofur? Loh, Bang. Ya, justru kita menanyakan benarkah Yesus dua natur? Anda diminta untuk menjawab atau menjelaskan. Kalau Anda belum paham tentang dua natur Yesus atau tidak bisa menjawab pertanyaan, skip. Silahkan berdiskusi sesuai dengan apa yang Anda kuasai aja. Kalau saya terserah, cuma maksudnya disepakati dulu dua natur yang dimaksud ini sebagaimana. Kok malah jadi harus sepakat dulu, gimana Bang Hadi? Silakan Ustadz Alif, mungkin ada tema yang lain dari Ustadz Alif. Ya kita kasih ringan ke dia. Jadi menurutmu Yesus itu satu natur atau dua natur? Yesus itu Natur A atau natur B? juru selamat. Ya udah gitu. Satu natur kan, manusia juru selamat. Ya, tetapi mungkin dia ilahinya bisa dibuka di Yesaya 45 nomor 15. Siapa juru selamat itu? Yaitu Allah. Nah, kemudian bisa kita buka di Lukas 2 nomor 11. Siapa juru selamat itu? Yesus. Nah, Lahir. Yesus bagaimana caranya dia menyelamatkan manusia? Dengan menebus dosa, itu di Yohanes 1. Caranya gimana? 9. Caranya ya harus disalibkan, Pak. Oh, caranya dengan tidak selamat. Bukan. Nah, berbicara Tuhan ini kita harus berbicara sakral. Enggak, Yesus kan tadi menyelamatkan manusia. Ternyata caranya Yesus menyelamatkan manusia dengan cara tidak selamat. Bukan tidak selamat. Ini si Edis ngapain gonggong terus sih? Ya, penghapusan dosa itu harus dipahami apa yang dimaksud dengan penghapusan dosa. Oke. Makanya kalau di dalam Kristen kita akan paham. Oke. Cara menghapus dosa yang diajarkan oleh Yesus itu apa? Cara menghapus dosa ya dengan cara disalibkan. Itu menurut Kristen. Gini, Yesus tuh pernah mengajarkan
Kan dia, aku datang bukan untuk orang benar, melainkan orang berdosa agar ia bertobat. Nah itu. Ketika Yesus mengajarkan orang itu bertobat, tentu bertobat dari dosa. Pertanyaan yang sangat sederhana, ketika orang bertobat menurut ajaran Yesus, dosanya diampuni nggak oleh Tuhan? Kalau sudah bertobat ya Malah si Edis lang jawab sih. Gimana? kalau sudah bertobat ya pastinya diampuni, Pak. Ya sudah, itulah cara Yesus menyelamatkan, bukan disalib. Nah, disitulah bedanya, Pak. Iya, bedanya Kristen dengan ajaran Yesus. Bukan, di dalam Kristen ada 3 kematian, Pak. Ya dalam Kristen, saya bilang tadi, kalau menurut ajaran Yesus, ketika Yesus mengajarkan bertobat, maka dosanya diampuni oleh Tuhan, ajaran Yesus. Kalau menurut Anda sebagai Kristen, ajaran Kristen, Yesus itu harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa. Ya, kita harus dipahami dulu di dalam Ya saya udah paham, ini malah saya yang jelasin. Ini malah saya yang jelasin. Pertama adalah kematian rohani. Kematian Yang kedua, rohani. kematian fisik. Yang ketiga, kematian kedua kali, yaitu kematian kekal. Nah, itu harus dipahami dulu. Kalau mau mendalam, harus di Kristen, gitu, Pak. Oh coba mati rohani itu gimana? Nah, itu harus kita beriman dulu di Kristen, baru Bapak akan paham. Ya kasih paham dulu biar beriman. Lo ini jualan. Pokoknya lo beli dulu. Masalah tahu barang bagus enggaknya belakangan. Pokoknya beli dulu ini barang. Aduh, nggak bisa kayak gitu, nggak laku zaman sekarang. Itulah kenapa. Ya artinya memang Anda mengandalkan modal doktrin kan gitu. Sementara ajaran Yesus tuh nggak kayak gitu. Janganlah kasih gambaran. Kalau kau tawarkan dulu suruh beli, masalah barang bagus enggaknya urusan belakangan, ya itu bahaya. Enggak boleh kayak gitu. Ya, bukan gitu caranya kan. Ngobrol saja. Saya kasih gambaran kematian rohani itu ada di Kejadian 2 nomor 17. Itulah kematian rohani. Nah, kalau yang kedua lagi ya kematian secara rohani. Jadi sebelum ada Yesus orang-orang sudah mati secara rohani. Iyalah, Pak, makanya kita diusir dari surga. Lah itu para nabi ngajarin itu rohaninya mati. Aduh. Ya itu secara rohani. Nah, yang 2 lagi ya tunggu di dalam baru kita bisa jelaskan. Enggak gini. Bang, kalau kita lomba ngarang, saya yakin abang akan juara lah, saya akui ya. Tapi kalau kita lomba dalil, contoh misal begini, kita buka di dalam kitab Anda kan dijelaskan. Contoh yang sangat familiar juga ayatnya itu kan di Yehezkiel 18 nomor 20 seingatku. Di situ dikatakan apa coba Bang? Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kepastikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup. Ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Ini hidup atau mati nih nuraninya? Nah, itu kematian yang kekal yang diharap. Jangan ini hidup kok mati. Aduh. Ya, Bang. makanya ini para nabi mengajarkan justru orang ini hidup. Nih di sini dikatakan orang ini nggak mati. Di sini jelas bunyinya loh. Jelas kalimatnya. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, juga sebaliknya ya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya dan kepastian atasnya. Tetapi jika orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku, melakukan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Iya, saya paham maksud Bapak. Makanya saya bilang di dalam Kristen ada 3 kematian. Kematian rohani, kematian fisik, dan kematian kekal. Nah, kita bagaimana supaya nanti bisa tetap hidup kekal?
Nah, itulah yang kita pikirkan. Jangan sampai mati rohani, jangan Nah ini sudah kita bacakan dalilnya, sudah kita bacakan. Ini orang ini hidup kan? Ajaran Nabi terdahulu, ketika orang itu bertobat dari segala dosa yang dilakukannya, orang itu sudah berpindah dari alam maut ke alam hidup. Berarti dia hidup, tidak mati. Nuraninya juga tidak mati. Aduh, Pak, mau maaf, aku dimarahi anak saya lagi bicara-bicara ketuhanan. Marahin lagi aja anaknya. Permisi, Pak. Aduh. Iya, marahin lagi anaknya. Sorry, minta maaf Bapakku ya. Ya, dimaafkan. Aduh. Anda minta maaf, dimaafkan. Anda marahin lagi, Bang. Bahaya. Nanti nggak dibelikan kuota lagi sama anaknya, Ustaz Alif. Mualaf itu bapaknya. Mualaf. Aduh, Bang Graceman, selamat malam Bang Graceman. Ya, selamat malam. Oke, silahkan. Itu ada tema katanya kok ada diskusi katanya mati itu secara ada 3 cara kematian katanya. Mau melanjutkan atau mau Itu ambil temanya tema baru nggak bisa silahkan. baca. Itu bukan tema, itu temanya ada ditulis tuh. Ya udah silahkan, makanya mau menanggap, kan saya tawarkan mau menanggapi tema atau mau melanjutkan diskusi yang barusan didiskusikan, kan saya tawarkan. Gimana nih? Ini pertanyaan atau ini bukan? Pertanyaan, ada tanda tanyanya. Gimana sih? Oh, berarti pertanyaan orang kurang mampu ya, makanya ada ditanya gitu ya. Ya, kan orang bodoh bisa bertanya kepada orang pintar. Ya, jadi sekarang Anda pintar ya. Anda pintar. Jadi Yesus itu punya 2 natur, benar? Ternyata bodoh. Di dalam Kristen itu memang diajarkan 2 natur terus. Jadi natur Yesus apa aja, Bo? Apa yang kamu ketahui natur? Apa yang kau? Ya katanya dia punya 2 natur. Tidak, saya tanya kau apa itu natur? Natural. Murni apa ya Iya, natur? saya Natur. apa artinya apa? Kau ini. Ya udah kau jelaskan deh. Aduh, saya nggak kau tanya kau kenapa kau nggak bisa jawab? Nama Ustaz nggak bisa jawab. Ya saya nggak bisa jawab, Anda jelaskan. Saya nggak bisa jawab. Kau bisa bikin pertanyaan, tapi tidak tahu pertanyaan. Graceman, gini aja, benarkah Yesus 2 natur? Kamu bisa Iya, makanya jawab saya atau tahu, tidak bisa? apa arti natural menurut kalian? Apa sih? Lo Kau apa bisa sih? jawab Kau atau bikin enggak? pertanyaan 2 natur, lalu tidak tahu arti natur. Kau bikin Nah, pertanyaan di bawah. Nah, sana ngobrol sama pohon, sama tembok juga boleh. Bang Kenek, silakan. Yesus itu manusia apa Tuhan, gitu aja. Yesus itu sungguh-sungguh Allah dan manusia. Berarti manusia 100%, Tuhan 100% gitu. Iya, sama juga. Nah, itu 2 natur kan. Lanjut Ustaz Alif. Ya nanti kalau dibahas tentang naturnya, ya semua natur itu identiknya dengan makhluk. Jadi Yesus itu memiliki 2 natur dan semuanya itu makhluk kan gitu. Tinggal naturnya natur apa. Cuma barusan yang Kristen menjawab Yesus itu dikatakan sebagai ilahi juga, namun dia juga manusia. Inilah yang tidak masuk ke dalam ranah diskusi. Di waktu yang bersamaan, jadi kan satu keadaan nih, contoh. Siapa ini namanya? Kenaik ya, Kenaik. Oke, baik, Kenaik. Nih, saat ini saya katakan Kenaik ini cowok, laki-laki. Di waktu yang bersamaan, saya juga bilang kau ini cewek. Ini gimana Bang? Coba Bang. Oke, baik, saya jelaskan ya. Bisa nggak cowok dan cewek bersampur dalam waktu bersamaan, dalam keadaan yang sama? Maksudnya bercampur dalam segi apa? Berhubungan kah? Ataupun mau digabungkan 2 tubuh itu? Atau gimana maksudnya? Bukan, tadi kan Anda katakan Yesus itu manusia, tapi sekaligus juga ilahi, kan gitu? Iya. Sementara manusia dengan ilahi itu 2 keadaan yang berbeda. Manusia itu ciptaan ilahi. Ilahi itu yang menciptakan manusia. Kan gitu. Keadaan yang berbeda tidak mungkin dicampurkan dalam keadaan yang sama. Itu nggak bisa.
Nah, seperti saya bilang tadi, Anda ini laki-laki, tapi di waktu yang bersamaan Anda perempuan. Emang bisa kayak gitu? Apakah Anda maksudkan ini sebagai manusia biasa yang terbatas ruang dan waktu, atau sebagai Tuhan yang Maha Kuasa yang di luar dimensi ruang dan waktu? Yesusnya maksudnya ke Yesus. Kalau Yesus itu kan sudah menjadi manusia. Oh iya, manusia. Dia memasuki ruang dan dimensi manusia. Iya, betul. Nah, Yesus yang manusia ini kan bukan Tuhan, betul? Bagaimana dia bukan Tuhan, karena dia itu adalah firman Sang Bapa. Oh. Jadi menurutmu Yesus yang manusia ini adalah Tuhan? Dia sungguh Allah dan dia sungguh manusia. Tuh kan. Jadi kesimpulannya Yesus yang lahir itu kan dia nangis lahir tuh, yang lahir ke muka bumi ini, dia itu Tuhan atau manusia? Baik, saya jelaskan apa maksud dua natur ya. Satu Kok jadi sekarang apa maksud dua natur? Dua natur sekaligus, yaitu Allah sejati dan manusia sejati. Yesus yang manusia sejati ilahi atau bukan? Dia sungguh-sungguh Allah dan dia sungguh-sungguh manusia. Yesus yang manusia sejati itu ilahi atau bukan? Keilahiannya itu melekat selama-lamanya. Berarti Yesus yang manusia sejati adalah ilahi gitu maksudmu? Dia sungguh Allah dan dia sungguh manusia. Lah iya, Yesus yang manusia sejati itu adalah ilahi gitu. Saya sudah mengatakan bahwa dia sungguh ilahi dan dia sungguh manusia. Lah iya, yang manusianya itu ilahi atau bukan? Sudah sekali saya mengatakan dia memang Tuhan. Dia itu ilahi sekaligus manusia. Ya berarti Tuhanmu, oke. Jadi maka sekarang begini kalimatnya ya. Tuhan Anda sebagai seorang Kristen, Yesus itu 100% manusia adalah 100% Tuhannya orang Kristen, kan gitu? Yaitu Anda. Saya menyempurnakannya. Tuhannya Kristen itu Tuhannya yang Maha Kuasa karena mampu menyatakan dirinya, terbukti firman itu. Yesus. Iya. Ya, Yesus yang 100% manusia adalah 100% Tuhanmu, betul? Betul sekali, ini membuktikan Ya udah, Tuhanmu 100% manusia kalau gitu. Iya, dia sungguh Tuhan dan dia sungguh manusia karena Tuhan saya. Ya sudah, kelar. Udah, nggak usah diperpanjang. Iya, jadi gitu maksudnya. Tuhanmu adalah 100% manusia. Oke. Yesus yang 100% manusia adalah Tuhan orang Kristen yang bernama di sini si Knight of Cross. Kan gitu. Iya, Tuhan Udah yang kelar, Kristen udah kelar. itu Tuhan yang Maha Kuasa sehingga dalam Yang manusia dia mampu menyatakannya dirinya dengan firman-Nya. sekarang firman-Nya lagi. Tuhan yang Manusia. hebat sekali Tuhan yang Kristen mampu menyatakan. Oke, baik. Ketika dia ketakutan, di mana kemahakuasaannya? Kan sudah mengambil rupa manusia, gimana sih? Tuh kan, sekarang mau jadiin manusia. Tadi katanya 100% Tuhan. Ketika dia ketakutan di Lukas, ya kan? Nah, di mana ketuhanannya? Karena di kitab Kejadian 2 ayat 1 Kok jadi kitab Kejadian? sudah selesai. Yesus di situ sangat ketakutan. Aduh, jadi hotelnya. Kemanusiaan pasti memiliki kelapar, ya sedih. Ya, saya tanya, Yesus ketika dia ketakutan, dia Tuhan atau manusia? Dia sungguh Tuhan dan manusia. Jadi Tuhanmu ketakutan? Karena dia sudah mengambil natur kemanusiaan, kan? Iya, jadi Tuhanmu ketakutan. Apakah ketakutan itu dosa? Bukan dosa, siapa yang bilang dosa? Ya sudah, berarti kan. Iya, saya tanya, yang ketakutan itu Tuhanmu? Ya itu kan kemanusiaannya, kemanusiaan. Tuhanmu bukan. Iya, Tuhan saya. Ya berarti kamu punya Tuhan yang ketakutan, kan gitu? Masalahnya di mana? Dia firman itu sudah menjadi manusia, kan? Ya Tuhanmu kan? Ini menunjukkan konsisten dalam Alkitab. Oke, baik. Satu, Tuhannya orang Kristen ketakutan. Kedua, masih di Lukas juga ada perikopnya Yesus mati. Cakep.
Saya tanya, yang mati ini Tuhanmu atau bukan? Yang mati itu adalah kemanusiaan Tuhan Yesus saya. Berarti bukan Tuhanmu. Bagaimana dia tidak Tuhan? Karena dia Ya sudah berarti Tuhanmu kan? aku adalah kebangkitan. Bagaimana dia bisa Bukan kematian, bukan kebangkitan. kalau dia tidak mati? Loh, tadi Tuhanmu sudah ketakutan, selesai. Nah sekarang kematian, Tuhanmu mati. Yesus kan mati. Sekarang Iya. kamu bangga gak punya Tuhan itu mati? Dia sungguh manusia kan? Tuhan bukan? Bagaimana dia mau mengalahkan maut itu kalau dia tidak wafat? Ya saya tanya, yang mati ini Tuhanmu atau bukan? Sungguh Tuhan saya yang menjadi manusia. Ya iya berarti Tuhanmu kan? Iya, Tuhan saya yang menjadi manusia, Allah yang Iya berarti Tuhanmu mati kan? Tuhan saya yang Allah yang menjadi manusia itu sebagai kemanusiaannya wafat apa Ya masalah? teosmu, iya Tuhanmu yang jadi manusia mati. Iya, memang betul. Karena Ya udah tadi Tuhanmu ketakutan, kedua Tuhanmu mati kan gitu. tentu saja itu logis sekali karena firman itu telah Ya mana ada yang logis di muka bumi ini Tuhan kok mati? orang Kristen Ini akalnya di mana? Tuhan orang Kristen itu Tuhan yang berkuasa. Gimana mau berkuasa dia ketakutan dia mati? Makanya dia bangkit, dia di surga sekarang. Ketika Tuhanmu ketakutan, yang ngasih kekuatan aja malaikat. Kan fungsi malaikat apa? Melayani kan? Memberi kekuatan, bukan melayani. Lo pikir penghibur apa? Kekuatan itu kan melayani juga. Gimana? Lah iya. Masalahnya di mana? Bukan masalahnya di mana, masalahnya diisi kepalamu. Yesus Tuhanmu ketakutan, diberi kekuatan oleh malaikat. Ya kamu tidak menerima. Bukan. Coba pelan-pelan. Malaikat memberi kekuatan. Nah, saya tanya, yang diberi kekuatan ini Tuhanmu atau bukan? Kemanusiaan Tuhan Yesus wajar aja kan? Karena Tuhanmu atau bukan? Tuhanmu bukan? Tuhan saya wajar aja karena malaikat melayani Tuhan kan? Ya berarti kamu merasa wajar punya Tuhan ketakutan diberi kekuatan oleh malaikat. Iya, karena fungsi Tuhan kan melayani. Ya berarti di situ masih lebih hebat malaikat daripada Tuhanmu. Tidak dong, Tuhan kan Lah, melayani. buktinya dia diberi kekuatan. Ya, malaikat kan melayani Tuhan. Apa masalah? Iya memberi kekuatan, memberi kekuatan. Ah, coba. Lah iya. Di antara Tuhanmu dengan malaikat itu hebatan malaikat. Malaikat tidak punya rasa takut, Tuhanmu punya rasa takut. Ketika Tuhanmu ketakutan, diberi kekuatan oleh malaikat. Bagaimana kamu mengatakan Tuhan saya tidak hebat sedangkan malaikat saya melayani Tuhan? Memberi kekuatan. Iya, karena Yesus. Astagfirullahaladzim. Melayani mulu dari tadi bilang. Iya, karena firman itu kan menjadi manusia. Jadi dia Nah, iya kan tuh tadi kau bilang ini Tuhanmu. Iya, buktinya malaikat melayani Tuhan Yesus. Gimana sih? Memberi kekuatan. Iya, itu tetap aja melayani Tuhan kan? Gimana sih? Iya, Tuhanmu dilayani karena dia ketakutan. Iya, karena Tuhan Yang ada justru Tuhan itu yang memberi kekuatan, bukan Tuhan diberi kekuatan. Tuhan itu yang memberikan rasa takut, bukan Tuhan itu yang ketakutan. tapi di situ kan malaikat melayani Tuhan. Memberi kekuatan. Dia melayani kan? Ia melayani dengan memberi. Tidak menutup. Izin saya mau lewat bilang ke naik. Loh, Yesus ketika di Taman Getsemani dia kan berdoa kan gitu, lalu dia ketakutan. Ketika dia ketakutan, lalu malaikat turun memberikan kekuatan. Kan gitu. Jadi Tuhanmu lagi ketakutan, diberi kekuatan oleh malaikat. Iya, dia melayani kan? Malaikat itu Iya melayani, memberi kekuatan. Karena yang punya kekuatan itu malaikat daripada Tuhanmu, betul? karena firman itu sudah menjadi manusia kan? Lah iya, Tuhanmu lemah jadinya di situ kan? Tidak lah. Lah buktinya dia ketakutan diberi kekuatan. Walaupun sebagai kemanusiaannya dia ketakutan, tapi malaikat melayani dia. Hebat sekali Tuhan Yesus. Nah, Tuhan yang punya kekuatan di situ siapa?
Kenapa? Yang punya kekuatan di situ siapa? Kan Bapak mengutus malaikatnya untuk memberi kekuatan kepada Yesus. Gimana? Dan Yang memberi kekuatan di situ siapa? malaikat tulisannya. Masalahnya di mana? Oke, berarti yang sedang ketakutan siapa? Firman yang menjadi manusia itu Yesus Kristus. Berarti Tuhanmu ketakutan diberi kekuatan oleh malaikat, betul? Betul sekali dalam kemanusiaan. Betul. Lah iya, Tuhanmu ketakutan. Iya, terus salahnya di mana? Bukan dosa kan? Ya, pakai otak. Tuhanmu ketakutan. Yang kuat malaikat. Kok salahnya tuh isi kepalamu itu loh. Malaikat melayani Tuhan gitu loh. Bentar dulu Bang Christian. Bang Christian bentar dulu. Biar Bang naik dulu. Nanti ada jatahnya sendiri Bang Christian ya. Sabar Pak dulu Ali, Bang Christian. pakailah akal sehatmu. Justru saya pakai akal sehat. Hanya melayani Tuhan. Memberi kekuatan. Iya, melayani Udah kan. naik, udah naik. Ya, memberi kekuatan. Nah, Tuhanmu lemah di situ. Kamu malaikat itu adalah Tuhanmu yang lemah. tidak dong. Lah buktinya dia ketakutan. Malaikat takut nggak? Buktinya penguasa surga dan bumi itu Tuhan Yesus. Buktinya dia ketakutan. Kenapa malaikat yang lebih kuat daripada Yesus? Buktinya yang sama itu penguasa surga. ya Allah. Sekarang Matius 28 ayat 17. Salahnya di mana? Di kepalamu, kawan. Di kepalamu itu loh, benerin. Kan salah kamu. Manusia sedang ketakutan, diberi kekuatan oleh malaikat. Kau bilang Tuhanmu yang hebat. Iya, Ini bermasalah. melayani Tuhan gimana sih? Ya, tapi Tuhanmu ketakutan. Iya, karena dia dalam keadaan manusia kan. Iya, Tuhanmu yang manusia itu ketakutan. Walaupun dalam kemanusiaan malaikat itu melayani Tuhan. Lah iya, Tuhanmu ketakutan, diberi kekuatan oleh malaikat. Ketakutan itu sungguh sifat manusia dan itu tidak dosa. Iya, Tuhanmu itu berarti lebih kuat malaikat daripada Tuhanmu. Bagaimana kamu bilang kuat sedangkan malaikat saja melayani Tuhan? Lah, oke, contoh itu tadi contoh satu diberi kekuatan. Tuhanmu mati, malaikat mati nggak? Malaikat itu kan roh, tidak pernah mati. Lah itu Tuhanmu kalah. Tuhan Makanya hebatan malaikat daripada Tuhanmu. tidak dong, Tuhan saya bangkit. Dia adalah penguasa surga sekarang. Matius 28. Malaikat malah nggak sampai mati. Malaikat tidak bukan penguasa surga. Udah naik, bolak-balik juga sih itu naik. Ya udah jelas makanya ya kan. Karena di situ jelas ya, ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa kan gitu. Di sini kan Tuhanmu lagi berdoa nih, Tuhanmu lagi berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Kan gitu. Ini Yesus. Ini Yesus, Tuhannya orang Kristen lagi berdoa. Ini Tuhannya si Kenaik ya, sama Tuhannya Kristian. Dia lagi berdoa. Dia sangat ketakutan, bercucuran keringat sampai ke tanah seperti darah. Lalu malaikat Tuhan dari langit menampakkan diri memberikan kekuatan, kan gitu. Jadi di sini ini aja konsep udah terbalik di dalam pemahaman orang Kristen. Manusia yang sedang ketakutan dituhankan, malaikat yang memberikan kekuatan bukan Tuhan. Jadi logikanya di sini aja logikanya yang lebih hebat itu malaikat. Ya. Ya tentu saja Tuhan Yesus lah, malaikat melayani Tuhan Yesus. Dah gantian kenaik gantian. Bang Christian, silakan. Ya, naik. Tanya lagi salahnya di mana? Isi kepalamu yang bermasalah. Naik. Bahasa Indonesia pakai ngingetin Ustadz Alif pakai akal katanya. Naik ini udah lama di TikTok begini. Naik, kamu udah berapa tahun di join Bahaya begini. Naik. Saya tidak fokus ke ini, cuma aja sekilas saja. Maksudnya sudah berapa kamu naik ke room seperti ini? Udah berapa lama? Sorry ya, ada pacar saya. Sorry.
Oh, Tadi anak, sekarang pacar. Besok mertua ini. Silakan Pak Christian. Lanjut dulu, aku ambil minum. iya. Belajar bahasa Indonesia dulu. Karena apa tuh? Saya juga heran loh. Jadi kalau saja sekelas bilang Tuhan 3 dalam 1 itu membingungkan, apalagi udah ilmu-ilmu kayak tadi, ya pasti lebih membingungkan orang yang nggak mengerti. Itu pasti. Nah, pertanyaannya Pak Christian ngerti nggak? Ya ngerti, cuman kan masalahnya adalah ada perbedaan pengertian ketuhanan saya dan ketuhanan Anda. Jadi jelas pasti juga pengertian dalam cerita-cerita itu akan Enggak kok, berbeda. gini loh Bang Christian, kita kan hanya bertanya tentang Yesus. Maka silahkan jelaskan Yesus menurut menurut Iya, pemahaman Anda. jadi sebenarnya itu sudah dijelaskan tadi. Cuma karena begini, makanya saya bilang, karena penghayatannya siapa Yesus itu yang tidak sama di antara saya dan kalian, jadi tetap saya ya nggak bisa nyambung lah begitu. Ya kalau Ya kalau kan? sama tidak sama, memang kami dengan kalian nggak sama orang. Tuhan kami bukan Ya, manusia, makanya Tuhan saya kalian bilang tetap manusia nggak kok. akan nyambung. Jadi tetap Ya, makanya mau pertanyaan dan nyambung. jawaban Ini tidak silakan, pernah nyambung. Jangan dengan Muslim dulu, dengan Yesus aja dulu deh. Jangan Iya. dengan Muslim. Iman Anda dengan Yesus aja nggak nyambung. Iya, makanya karena kenapa nggak nyambung menurut Anda? Karena itu menurut pikiran Anda yang terbawa oleh Pak Muslim. Makanya nggak nyambung. Bukan. Lah, Tidak Yesus ada. Yudaisme, orang-orang Yahudi pun sama menolak. Iya, Anda berbicara karena kapasitas Anda sebagai Muslim, bukan sebagai orang netral. Gitu, Bang. Oke, Yesus mengajarkan dia seorang anak manusia, seorang utusan Tuhan, dia seorang nabi. Dia Iya, hamba ngerti Tuhan. itu. Ngerti dong? Iya, dia imam, Ngerti dia banget. raja, dia nabi. Anda ngerti Di mana semua, dia raja? imam, raja, Di mana dia raja? Di mana? makanya kenapa? Makanya kalau begitu Anda nggak baca Loh, Alkitab. bukan. Ketika ditanya, jawab. Di mana dia raja? Coba. Oke, kalau istilahnya King of Kings itu siapa lagi? Kepada siapa? Bukan mengklaim pembuktian di mana dia raja ketika dia hidup. Loh, kok pembuktian? Makanya kan saya bilang pengertian Anda, penghayatan Anda terhadap Yesus Raja dan di pikiran Anda Yesus Raja itu beda. Loh. Itu Oke, makanya misal makanya contoh saya begini, bilang, saya begini ya, saya buka nggak akan ya pernah contoh. nyambung. Saya buka data misal begini. Ini bagaimana Anda menjadikan Yesus itu sebagai seorang raja. Ya kan? Iya. Ntar saya siapkan dulu. Ini saya baca dalilnya ya. Saya lihat dulu di sini sebentar. Ya sambil saya siapkan datanya, silakan Anda jelaskan pembuktian Yesus seorang raja ketika dia mengajar. Oke. Atau Anda tidak ada, langsung saya aja. Oke, langsung saya aja ya. Suaraku ada ini? Aman Ustaz, aman. Oh aman. Baik, nih ini sebentar. Oke. Di sini dijelaskan Filipi 2 nomor 7. Ini menurut Paulus ya, menurut Paulus. Nih. Di sini kan dikatakan sebagai manusia mengambil rupa seorang hamba dan seterusnya. Di sini dijelaskan nih. Nih ya, nih. Di sini mengalihkan datang ini dan hidup di antara mereka sebagai seorang yang melayani dalam keadaan hina dan rendah. Orang akan menyangka bahwa Yesus itu menjadi manusia, tentulah ia akan menjadi seperti seorang pangeran. Orang nyangkanya kan gitu, tampil dalam kemegahan dan seterusnya. Padahal di sini dijelaskan Yesus ini nih, ia mengambil rupa seorang hamba. Yesus dibesarkan secara sederhana. Mungkin menurut turut mengerjakan, kenapa gambarku patah-patah ya? Mengerjakan pekerjaan orang yang dianggap sebagai ayahnya, kan ayahnya Yusuf. Apa itu? Menjadi tukang kayu. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin dan nista. Nih, ia tidak
memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Hidupnya dari sedekah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba, apakah ini seorang raja ketika Yesus dikatakan hidupnya aja dari sedekah? Buat naruh kepala aja dia nggak punya, alias bantal aja dia nggak punya. Ini loh kitab yang menjelaskan. Nih, hidupnya yang sangat rendah, hina, miskin, dan nista. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya.